Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Kelihatannya seger banget nih, semangat banget nih. Habis istirahat ya? Iya, Bu. Udah kenyang, Bu. Bagus banget ini mah, udah semangat. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Baik, Bu. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau absen dulu nih. Oke. Yang pertama ada Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Vina Lusianti. Hadir, Bu. Lady Marsha. Hadir, Bu. Iftah. Hadir, Bu. Sadrina. Hadir, Bu. Ada Alma. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke. Kita masuk ke pembelajaran hari ini yaitu tentang klasifikasi iklim. Nah, oh iya, Ibu sampai lupa loh. Ini belum naruh. Maaf ya anak-anak ya, emang nggak Ibu fokus. belum makan ya, Bu? Iya, belum makan, makanya Ibu tuh nggak fokus. Makan dulu, Bu. Kita sekarang memasuki pembelajaran tentang klasifikasi iklim dan perubahan iklim bagi kehidupan. Nah, sebelumnya kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu kita akan bahas klasifikasi iklim. Oke, kita lanjut. Nah, ini jenis-jenis iklim. Oke, nah sebelum kita memasuki tentang jenis-jenis iklim, Ibu mau nanya dulu nih, apa sih itu iklim? Ada yang bisa jawab? Iklim adalah bedanya iklim sama cuaca. Ayo. Iklim lama, Bu. Apa jangkanya waktunya lama ya? Lama, Bu. Ada lagi? Lebih luas, Bu. Oke, nah benar. Nih, kalau perbedaannya cuaca sama iklim itu, cuaca itu di wilayah yang sempit dan itu dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kalau iklim ini adalah dalam wilayah yang luas, kemudian dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Nah, kita masuk ke klasifikasi iklim. Yang pertama itu kita akan membahas dulu iklim matahari. Terus kita memasuki iklim menurut para ahli, yaitu ada 3 jenis: iklim Junghun, iklim Köppen, dan iklim Smith-Ferguson. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Nah, kita akan memasuki iklim matahari. Nah, di iklim matahari ini tuh pembagiannya berdasarkan letak lintang atau banyak sedikitnya sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Nah, ini kan contoh-contohnya ya, iklim dingin, sedang, subtropis. Nah, untuk lintangnya ini iklim tropis itu memasuki 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan, dan selanjutnya seperti itu. Nah, untuk iklim tropis sendiri itu biasanya ciri-cirinya suhu udaranya rata-rata tinggi, terus curah hujannya juga tinggi. Nah, dia tuh juga pasti iklim tropis itu mendapatkan sinar mataharinya sepanjang tahun. Kemudian tekanan udaranya juga dan perubahannya udaranya itu secara beraturan. Terus kalau untuk subtropis itu biasanya ciri-cirinya udaranya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Terus curah hujannya juga sedikit, dan biasanya subtropis ini tuh mempunyai 4 musim, beda sama tropis cuma 2 musim. Terus ketika di musim panas nih, subtropis ini dia itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin seperti itu. Terus kita memasuki iklim sedang. Iklim sedang itu ciri-cirinya amplitudo suhu tahunannya itu besar, terus amplitudo suhu hariannya juga kecil. Kemudian tekanan udaranya berubah-ubah. Terus terdapat juga angin siklon dan angin badai seperti itu. Itu untuk di iklim sedang ya. Terus kita memasuki iklim kutub. Iklim kutub ini yang seperti kalian tahu, iklim kutub gimana kan ya? Gimana ciri-cirinya? Dingin, kering, terus oke, ciri-cirinya udah benar. Suhunya sangat dingin, terus pas musim panas dia bukannya panas tapi udaranya sejuk seperti itu. Terus terdiri iklim tundra atau iklim panas, terus dan ada iklim es di kutub. Nah, kita memasuki daerah iklim-iklim matahari. Kalian di sini ada pembagiannya ya, yang daerah sini nih, daerah tengah ini nih, itu memasuki iklim tropis. Terus yang daerah yang hijau ini nih, iklim subtropis, terus selanjutnya seperti itu. Nah, Ibu mau nanya nih,
untuk iklim tropis sendiri ini di sini di wilayah ini kira-kira tuh biasanya di wilayah apa aja? Ada yang Asia bisa jawab? Tenggara bu. Asia Tenggara, aman, terus ada lagi? Brazil. Brazil, terus ada lagi? Amerika Tengah bukan sih bu? Amerika Tengah, kurang tepat. Ada lagi? Nggak ingat bu saya. Oke, ibu bantu jawab. Kalau untuk daerah apa namanya tropis ini kan pasti di wilayah khatulistiwa gitu ya. Terus itu biasanya ada di wilayah Asia Tenggara, kemudian ada di daerah Australia di bagian selatan, kemudian juga ada di Asia Selatan di bagian selatan seperti itu. Nah untuk subtropis kan ada yang tahu nggak? Kalau misalkan di subtropis itu wilayah ini daerah-daerahnya Jepang bisa nggak bu? Jepang, terus ada lagi Korea. kurang tepat. Australia kepotong tuh bu. Iya kepotong, tapi dia nggak masuk subtropis. Amerika Serikat. Amerika Serikat masuk. Oke, bener Tina. Ada lagi? Rusia bu. Nggak masuk kalau di subtropis. Oke, nah kalau di subtropis ini tuh memasuki daerah Cina, Jepang, Taiwan, Amerika Selatan, Amerika Utara seperti itu. Terus di bagian Asia Baratnya itu ada Iran, Irak, Qatar, dan Turki. Nah, kalau memasuki ciri-ciri sedang nih daerah biru ini, tuh kira-kira di wilayah mana? Rusia bu. Rusia betul. Lagi? Amerika Selatan bu. Betul. Ada juga masuki Amerika Selatan. Lagi? Australia. Nggak masuk Australia. Nah di iklim sedang ini tuh masuki daerah yang Cina, Korea, terus Rusia, Jerman, Inggris, Prancis itu masuki daerah iklim sedang seperti itu. Nah kalau misalkan di paling kutub nih, kutub utara dan selatan, itu biasanya daerah mana? Antartika. Antartika tuh bagian selatan. Antartika tuh bagian selatan. Kutub utaranya? Arktik. Masuk Arktik. Terus ada lagi? Islandia. Betul. Ada lagi? Greenland. Bukan bu. Bukan. Siberia. Betul. Alaska. Nah seperti itu. Dan tadi kalian udah memahami ya untuk iklim matahari tersebut. Selamat kita lanjut. Nah kira-kira Indonesia ini masuki iklim mana sih? Tropis. Iklim tropis karena kenapa? Karena di Khatulistiwa. Khatulistiwa terus ada lagi? Dan sesuai sama iklim matahari? Karena dia ada di lintang 23,5 derajat, lintang utara dan lintang selatan. Oke, kita lanjut. Kalian udah paham berarti kita memasuki iklim Jonghon. Oke. Nah, iklim Jonghon ini tuh berdasarkan ketinggian tempat atau wilayah dan berdasarkan tanaman budidaya atau tanaman pangan di daerah tersebut. Nah, biasanya iklim panas ini itu tuh di wilayah yang menanam padi, terus tebu, karet, dan kelapa seperti itu. Ini biasanya jaraknya dari 0 meter ke 600 meter. Terus suhunya bisa kalian lihat sendiri. Terus di iklim sedang itu memasuki daerah yang biasanya tanamannya itu daerah tembakau, kopi, coklat, dan padi. Nah itu tuh memasuki daerah 600 meter sampai 1500 meter. Terus iklim sejuknya itu daerah yang ditanami oleh tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan kina. Kemudian yang iklim dinginnya itu biasanya di paling atasnya itu tuh di atas 2500 meter. Dia memasuki daerah yang tak ada tanaman budidaya. Biasanya sih ada daerah pohon-pohon cemara seperti itu. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, jangan ada yang ngantuk ya. Kita memasuki iklim Koppen yang ketiga. Iklim Koppen ini agak rumit sebenarnya ya. Kita akan bahas di sini. Nah, iklim Koppen ini tuh dikemukakan oleh Dr. Vladimir Koppen. Jadi Jerman pada tahun 1918. Dan dia ini nih iklim ini mengkombinasikan 4 huruf untuk nama-nama iklim. Terus biasanya di antara tipe utama, pengaruh hujan, suhu udara, dan sifat khusus. Nah biasanya yang sering dipakai itu ada 2 nama iklim, yaitu tipe utama dan pengaruh hujan, karena pengaruh sangat besar untuk bagi kehidupan. Nah kita akan membahas dulu nih untuk iklim Koppen. Ada tipe, kalau iklim Koppen itu memakai huruf-huruf ya. Itu ada iklim
iklim A, iklim B, C, ini C ada 3 ya, terus D dan E. Kemudian ada yang H juga ya. Nah terus iklim A itu biasanya memasuki iklim tropis. Terus iklim B itu subtropis, iklim C itu sedang, iklim D itu dingin, dan iklim E ini sangat dingin. Nah terus itu tipe A, B, C itu termasuk tipe iklim apa sih? Iklim tipe utama seperti itu. Terus untuk di bawahnya lagi, ini ada apa sih? Ada AF, AM, AW itu apa gitu. Nah ini tuh ditambah lagi dengan kombinasi huruf pengaruh hujan. Kalau yang ini tipe utamanya, nah ini tipe pengaruh hujan seperti itu. Nah untuk tipe iklim AF, AF itu untuk daerah tropis dengan hutan hujan tropis dan vegetasi hutannya itu juga heterogen. Terus kelembapan daerahnya juga tinggi. Kemudian yang untuk AM itu huruf M itu biasanya dengan iklimnya muson, terus hutan musim dingin yang daerahnya homogen. Kemudian juga ada iklim W, AW itu iklim sabana dengan vegetasi kayunya dan stepa, dan seterusnya kayak gitu. Terus kalau misalnya kita bahas satu-satu juga pasti panjang banget ya, panjang banget. Terus kita akan bahas dulu di daerah Indonesia. Di daerah Indonesia ini tipe iklim Kopennya memasuki apa aja kira-kira? Tipe utamanya? Tipe A, tipe apa lagi? Tipe C, terus ada lagi. Ini ada petanya Indonesia. Bisa lihat? Tipe D. Ini tipe A, ini ada AF, AM, dan AW. Gitu. Tapi dia juga ada iklim D-nya dan iklim C. Nah, tapi dia mendominasi iklimnya A, tipe utamanya A. Nah, untuk pengaruh hujannya ini dipengaruhi F, M, dan W. Itu tuh biasanya AF itu di daerah Sumatera, terus daerah Kalimantan, biasanya pulau-pulau besar. Yang AF nih dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Terus untuk AM-nya itu biasanya dari Jawa Tengah, terus Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara, bisa kita lihat sini ya. Untuk iklim AM ini lebih mudah dibanding yang ini ya warnanya. Terus ada lagi lebih muda, itu AW. AW itu lebih daerah sini, daerah timur, yaitu ke Jawa Tengah bagian timur, terus Jawa Timur atau NTT seperti itu. Nah, kalian penasaran nggak sih di Indonesia itu sebenarnya ada iklim C dan iklim D? Kira-kira di mana? Nggak tahu ya. Oke, ibu kasih tahu. Di Indonesia itu ada iklim C, yaitu di daerah pegunungan, hutan-hutan pegunungan itu memasuki daerah iklim CF. Terus iklim D-nya di mana, Bu? Iklim D-nya itu tuh di pegunungan salju di Papua. Di ujung-ujung sini biasanya di situ ada iklim D. Seperti itu. Nah, ini pembagiannya nih. Iklim A itu rata-rata suhunya itu tahunannya di atas 18 derajat Celcius, terus curah hujannya tinggi, tidak ada musim dingin. Yang jelas ya, kalau musim iklim tropis dia hanya memiliki 2 musim. Biasanya musim panas, musim hujan, seperti itu. Terus iklim kering itu dibagi lagi menjadi 2, ada yang stepa, gurun. Terus ciri-cirinya juga curah hujannya rendah, tidak terdapat sungai permanen. Nah, iklim sedangnya itu juga kita bisa lihat tadi ibu jelasin, biasanya tuh lebih ke musim dingin kering, terus musim panas kering, dan tidak ada musim kering seperti itu. Terus sampai ke kutub seperti itu, yang kutub memiliki rata-rata suhu tahunannya yang jelas di bawah 10 derajat Celcius seperti itu. Oke, next, mempersingkat waktu, kita memasuki iklim Smith-Ferguson. Nah, di sini nih kita memasuki pembagian iklimnya itu berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Ini nih iklim ini tuh dikembangkan, kalau kalian mau tahu, ini dikembangkan oleh orang Indonesia. Tahun 1950, Smith adalah guru besar dan direktur lembaga meteorologi dan geofisika di Jakarta.
Terus Ferguson sendiri itu adalah guru besar pengelolaan hutan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Kriterianya apa aja sih? Nah, kriterianya itu adalah bulan berdasarkan curah hujannya itu ada bulan basah yaitu BB di atas 100 mm per bulannya, kemudian bulan lembab itu atau BL 60 sampai 100 mm per bulan, terus selanjutnya bulan kering atau BK di bawah 60 mm per bulan. Oke, kita next. Nah, nih kalau kalian mau tahu ini ada rumus ya teman-teman, ya ada. Oke, anak-anak, ini ada rumusnya nih untuk iklim Smith Ferguson. Ada dua tipe, yaitu satu nggak pakai dikali 100%, yang satunya lagi dipakai. Ini ada tipe iklimnya, ini tipe iklimnya A, B, C, D. Terus nilai apa namanya, rumusnya ini nilai Q-nya akan dicari berapa. Terus keterangannya ini ada sangat basah, agak basah, sedang, agak kering. Seperti itu. Nah, kita masuk ini. Ibu jelasin ya gimana sih caranya kita memasukkan rumus untuk iklim Smith Ferguson ini. Kan ada jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Ini yang nggak pakai dikali 100, yang satu lagi dikali 100%. Oke, next. Nah, ini ada contoh soal. Untuk contoh soalnya ini, perhatikan tabel data curah hujan di daerah X. Nah, ini kan ada tabel bulan ini, Januari, Februari sampai Desember. Kemudian ada curah hujan ini, angka curah hujan tadi ya yang Ibu sebutin. Terus pertanyaannya adalah tentukan tipe iklim di daerah X berdasarkan iklim Smith Ferguson. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Jawab. Tadi rumusnya gimana? Ada ingat? Bulan kering dibagi bulan basah. Oke, jumlah bulan kering dibagi Jumlah bulan basah. Oke, betul. Bentar. Jumlah bulan basah. Nah, ini tuh bulan kering itu tadi ada di angka berapa? Ingat? Oke, ini. Kalau bulan tadi mana? Nih. Kan ingat? Bulan keringnya tuh di bawah 60, bulan basahnya di atas 100. Oke. Berarti ini di bawah 60, di atas 100. Nah, kita cari nih bulan keringnya mana nih? Yang di bawah 60 angkanya. Juli, Agustus, September. Udah 3 doang ya berarti, 3 doang. Yang bulan kering itu ada 3. Terus bulan basahnya ada di atas 100. Januari, Februari, Maret, April, November. ada 6. Oke, ada 6. Nah, kita masukkan rumus. Rumusnya ada yang ingat tadi kan ya, rumus Q sama dengan jumlah bulan kering dibagi bulan basah. Nah, sama dengan tadi masukin 3 per 6. Kemudian sama dengan berapa 3 dibagi 6? 0,5. Ini memasuki tipe, ingat kalau 0,5 di sini ya, nggak pakai 100, agak basah ini ya, di antara 0,3 sampai 0,6. Berarti tipenya tipe C. Nah, berarti agak basah. Seperti itu. Nah, ini contoh soal ya. Kita memasuki kajian soal. Ada yang masih ingat? Nah, perhatiin. Ya nggak apa-apa, kita biar lebih paham lagi rumusnya gitu. Terus perhatikan tabel data curah hujan di daerah Y. Nah, di bulannya, curah hujannya, dan tentukan iklim di daerah Y tersebut berdasarkan iklim Smith Ferguson. Kita masukin rumus lagi. Tadi jumlah bulan keringnya berapa? Ada di sini 5. Ada 5. Bulan basahnya 4. Oke, kita masukin rumus ini langsung dibagi aja berapa? 1,25. Pinter banget anak-anak. Nah, ini oke, ini memasuki tipe apa? Tadi ada masih inget gak?
Enggak. Kita masuk ke tabel sebelumnya. Ingat agak kering. Agak kering. Berarti tipe daerah tersebut itu tipenya E. Ya. Agak kering. Berarti sampai sini kalian udah paham ya? Paham. Juga kalian udah paham nih mengenai rumus iklim Smith Ferguson. Oke, udah keren. Keren, nice. Nah, kita masuk di part 2, yaitu perubahan iklim bagi kehidupan. Nih, kalian kalau pasti udah tahu ya climate change itu gimana. Nah, apa sih itu perubahan iklim? Menurut BMKG itu secara sederhana, perubahan iklim adalah diartikan sebagai perubahan yang signifikan dari iklim, suhu udara, dan curah hujan dalam periode waktu dalam jangka waktu yang hingga jutaan tahun. Kemudian proses perubahan iklimnya itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada yang pertama ada pemanasan global, kemudian ada yang kedua itu meningkatnya gas rumah kaca disebabkan oleh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bahas dulu dari pemanasan global. Itu ada konsentrasi gasnya rumah kaca itu dipengaruhi oleh karbon dioksida, metana, nitrogen dan sebagainya yang meningkat di permukaan bumi. Kemudian ada lapisan atmosfernya itu semakin tebal. Terus panas buminya itu yang terperangkap di atmosfernya itu semakin banyak. Nah, kemudian jadinya meningkatnya suhu bumi. Terus yang kedua itu ada meningkatnya gas rumah kaca disebabkan yang pertama ada kebakaran menggunakan bahan bakar fosil, terus pada kendaraan bermotor. Nah, yang kedua ini ada apa nih? Penggunaan hutan. Yang ketiga kegiatan peternakan ini biasanya nih mempengaruhi dari emisi gas. Oke. Biasanya sih lebih ke peternakan sapi ya, itu kegiatan peternakannya. Terus ada penggunaan CFC atau untuk memari es dan AC. Kemudian memasuki penggunaan aerosol untuk mengharum ruangan, ini juga dipengaruhi banget ya untuk perubahan iklim. Terus kita lanjut. Nah, faktornya apa aja nih sih kenapa bisa ada perubahan iklim? Yang pertama itu aktivitas manusia. Biasanya dari penggunaan listrik, terus pemakaian kendaraan. Itu kan pemakaian kendaraan tuh ada polusi ya, ada polusi kendaraan yang bermotor. Terus pembakaran di pabrik yang meningkat emisi karbon dioksidanya. Terus yang kedua ada peningkatan gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini dapat menyerap serta memantulkan radiasi dari sinar matahari itu sehingga membuat suhu bumi itu makin panas seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada namanya pemanasan global. Kenaikan suhunya ini nih yang semakin panas disebabkan oleh peningkatan emisi tadi ya, emisi gas, karbon dioksida dan gas rumah kaca sebelumnya. Yang terakhir itu ada kerusakan fungsi hutan. Nah, ini seperti kayak apa nih teman-teman? Anak-anak deh, untuk teman-teman ya, kita ngerasa kayak sebaya aja nih. Ayo, ada apa tuh kerusakan fungsi hutannya? Pemanasan global. Kerusakan fungsi Hutan. Penambahan hutan, mengurangi jumlah penangkapan karbon dioksida di bumi. Oke. Nah, buktinya apa aja sih perubahan iklim bagi kehidupan? Ini ada ya global air temperature. Itu tuh suhu temperaturnya itu tuh kenaikan suhu globalnya meningkat banget ya kan? Nah, kalau misalkan suhu di bumi ini semakin meningkat, akibatnya apa di bumi? Panas, Bu. Ya panas, terus biasa di kutub Mencair es. nah iya betul banget. Mencairnya es kutub makin meluas. Terus naiknya permukaan air laut karena es kutubnya itu makin meluas, mencair. Naiknya permukaan bumi laut juga makin meningkat seperti itu. Nah, peningkatan karbon dioksidanya juga, terus terjadinya perubahan cuaca yang tidak menentu. Ini biasanya peningkatan karbon dioksida ini nih karena jarangnya ada tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang sering ditebang gitu seperti itu tuh. Jadi kurang tuh ada oksigen. Terus yang keenam itu ada makin sering terjadinya banjir besar dan kekeringan yang ekstrim. Ini dipengaruhi biasa tadi
kerusakan hutan juga termasuk ya dari makin seringnya terjadinya banjir. Oke, sampai sini ada paham? Atau ada yang ingin ditanyain? Cukup. Kayaknya kalian udah pinter nih. Ibu anggap kalian udah paham. Oke. Kalian udah paham ya untuk perubahan iklim dan klasifikasi iklim. Nah, nih bukti perubahan iklimnya. Dari di kutub ini tahun 2008 sampai 2018 itu kelihatan ya perbedaannya ya? Kelihatan. Nah, ini tadinya 2008 tuh masih banyak ya es di kutubnya itu. Pas tahun 2018 itu udah makin mencair, terus naiknya air laut juga semakin luas. Terus ini polusi udara tuh di kemacetan ya, kendaraan bermotor, terus terjadi sering makin banjir, terus kekeringan seperti itu. Ih, serem. Kan makanya kita harus menjaga lingkungan bumi ini gitu. Harus peduli peka sama lingkungan seperti itu. Terus kalian juga sekarang di musim hujan ya, kalian harus jaga kesehatan, jangan sampai kalian tuh sakit, oke? Baik. Mungkin sampai sini aja pertemuan hari ini ya. Ibu anggap kalian sudah paham, oke? Sekian untuk hari ini. Ibu juga udah kelar nih. Waktunya sudah habis juga ya. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu ya. Sama-sama anak, semoga paham ya. Gak ada tugas untuk hari ini. Karena ibu anggap sudah paham, oke? Masih, Bu. Ya, dari ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.